Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di bumi Nusantara ini begitu banyak perguruan-perguruan ilmu tenaga dalam. Ada dari aliran Al-Hikmah dan juga dari aliran ilmu-ilmu lainnya, sehingga menjadikan negeri ini menjadi begitu banyak keanekaragaman seni dan budaya. Dan semua ini wajib kita jaga serta kita lestarikan. Uniknya dari berbagai aliran perguruan tersebut, di dalam mendalami ilmu kerohanian sebagai dasar dari ilmu, kebanyakan mengajarkan ilmu hadirat. Lalu, ilmu hadiran itu apa? Yuk kita kaji lebih dalam bersama dengan saya, Mbah Budi Yunasae, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat bergerak secepat-cepat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Pertanyaan pertama, apa hadiran itu? Jawabannya, hadiran adalah pelajaran dasar dari ilmu kerohanian yang diajarkan oleh perguruan-perguruan yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu tenaga dalam. Pertanyaan kedua, ilmu hadiran ada berapa macam? Jawabannya, ilmu hadiran ada dua macam. Yang pertama, ilmu hadiran asma, dan yang kedua, ilmu hadiran perewangan atau sotren. Pertanyaan ketiga, ilmu hadiran asma dan ilmu hadiran perewangan itu bedanya apa? Sangat berbeda. Jawaban yang pertama, ilmu hadiran asma adalah sebuah pelajaran dasar ilmu kerohanian yang segala materi keilmuannya menggunakan doa-doa khusus yang ditujukan untuk mengagungkan kekuasaan Allah atau Tuhan, supaya orang yang memiliki ilmu tersebut dapat kekuatan darinya untuk membangkitkan kekuatan rohani yang dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu tersebut. Jawaban yang kedua, ilmu hadiran jenis perewangan adalah ilmu yang dipelajari dengan memfungsikan mantra-mantra atau doa untuk memanggil atau mendatangkan makhluk gaib, bisa sebangsa jin atau bisa berupa roh leluhur mereka yang diyakini memiliki kekuatan gaib, supaya bisa merasuki raganya dengan tujuan supaya orang yang memiliki ilmu tersebut bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan orang awam. Pertanyaan keempat, apa ciri-ciri yang membedakan ilmu hadiran asma dan ilmu hadiran perewangan? Jawabannya, ilmu hadiran asma bertujuan untuk membangkitkan kekuatan rohani dari dalam diri sang empunya, dan sang empu atau sang pelaku tersebut yang mengendalikan kekuatan tersebut. Dengan kata lain, ilmu hadiran tersebut terjadi dan dilakukan dalam keadaan sadar. Selain itu, apapun yang terjadi pada saat hadiran pastinya sesuai dengan permohonan saat berdoa. Jadi
apabila ada orang yang melakukan hadiran asma, di dalam hadirannya dia bisa ditanyai sesuatu seperti orang kerasukan, berarti yang digunakan bukan hadiran asma, tapi hadiran perewangan. Selain itu, kalau ada orang yang melakukan hadiran asma, dia gulung-gulung atau mungkin seperti orang kesurupan, bisa diartikan hadirannya salah. Mungkin dia kurang memahami hadiran tersebut, atau dia tidak mempelajari ilmu dari dasarnya. Artinya, tidak menjiwai pelajaran silatnya dan yang lain-lainnya yang diajarkan di perguruan tersebut. Selain itu, kemungkinan dia dalam melakukannya tidak sepenuhnya atau pura-pura supaya dianggap bisa dan supaya dianggap hebat, padahal semua yang dilakukannya salah. Selanjutnya, jawaban ilmu hadiran perewangan adalah orang yang melakukan hadiran tersebut dirasuki kekuatan dari luar tubuhnya. Dalam kata lain, kerasukan atau kesurupan. Jadi, sang pelaku hadiran tersebut ada di bawah kendali makhluk gaib dari luar tubuhnya. Jadi, yang melakukan hadiran otomatis dalam keadaan tidak sadar atau kerasukan. Jadi, sekali lagi, orang yang melakukan hadiran ini, hadirannya di luar kendali sang pelaku hadiran. Dan jenis hadiran ini jika dikaitkan dengan ilmu agama sangat tidak diperbolehkan, karena memintanya tidak kepada Allah atau Tuhan, dan otomatis bisa disebut musyrik. Pertanyaan kelima, lalu apa fungsi ilmu hadiran dan kaitannya dengan ilmu-ilmu tenaga dalam atau ilmu kerohaniannya? Kerohanian lainnya itu apa? Jawabannya, fungsi ilmu hadiran dan kaitannya dengan ilmu-ilmu tenaga dalam atau ilmu kerohanian lain, yaitu adalah sangat penting ya, karena hadiran itu adalah dasar dari ilmu-ilmu lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hadiran itu adalah pelajaran yang bertujuan untuk mengasah keyakinan, pelajaran konsentrasi, juga pelajaran pengendalian diri yang bertujuan untuk membangkitkan kekuatan gaib, mempertajam panca indera, dan menguatkan insting atau intuisi yang ada di dalam diri. Maka dari itulah ilmu hadiran itu sangat penting. Orang yang mampu dan berhasil melakukan hadiran dan sering mengasahnya, maka dia di dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya akan lebih mudah. Sebaliknya, orang yang tidak bisa atau belum mampu melakukan hadiran dengan benar, biasanya dia akan kesulitan di dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Sekali lagi saya tegaskan, hadiran adalah dasar dari ilmu-ilmu kerohanian lainnya. Pesan saya, sebelum Anda mendalami ilmu kerohanian atau ilmu tenaga dalam pada golongan yang sulit atau ilmu tingkat tinggi, Anda harus lebih dahulu mempelajari dan mempraktekkan dengan benar dasar-dasarnya ilmu, atau bisa termasuk ilmu hadiran. Percayalah, setelah Anda berhasil di tingkat dasarnya, ilmu Anda
akan lebih baik dan mudah mempelajari ilmu-ilmu lainnya di tingkat selanjutnya. Ibaratkan sekolah, Anda tidak mungkin bisa mempelajari ilmu pelajaran di tingkat SMP dan SMA sebelum Anda menempuh pelajaran di tingkat SD dengan baik dan benar. Itulah kajian ilmu pada kali ini, kajian yang membahas tentang ilmu hadiran. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga pemirsa semua sudah mengerti dan semakin siap dalam mempelajari dan menggali ilmu-ilmu pengetahuan serta ilmu kerohanian lainnya. Cukup sekian dari saya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Bernama